wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ageng Septarini, dosen kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Jakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kala 3 persalinan. Nah, di mana teman-teman pasti sudah tahu ya, kala 3 yaitu bisa juga dikatakan dengan kala uri atau lahirnya plasenta. Nah, ini seperti slide yang sudah ada bahwa pengertian dari kala 3 atau kala uri yaitu waktu pelepasan plasenta dari insersinya, di mana lahirnya plasenta dan selaput plasenta. Nah, kemudian berlangsung rata-rata antara 5 sampai 10 menit dengan kisaran normal waktu yaitu sampai 30 menit. Misalkan kalau 30 menit tidak lahir, maka akan biasanya kita lakukan tindakan yaitu manual plasenta. Nah, dari kala 3 persalinan ini ada tingkatannya, yaitu pertama tingkat pelepasan plasenta, kemudian yang kedua tingkat pengeluaran plasenta. Nah, tingkat pelepasan plasenta ini ada tanda-tandanya, yaitu pertama perubahan bentuk dan tinggi fundus. Nah, biasanya fundusnya globuler seperti itu ya, kemudian adanya tali pusatnya memanjang, kemudian semburan darah mendadak atau tiba-tiba dan singkat. Nah, di mana juga ada macam pelepasan dari plasenta itu, misalkan secara Schultz dan juga secara Duncan. Nah, yang kedua, tingkat pengeluaran plasenta. Nah, hanya 20% dari ibu dapat melahirkan plasenta secara non spontan. Maka lebih baik lahirnya plasenta ini kita bantu dengan sedikit melakukan tekanan koleksi penolong pada fundus uteri setelah plasenta lepas, atau kita sebut bisa juga dengan namanya dorsokranial. Nah, jika ada perdarahan cepat dan plasenta tidak dapat dikeluarkan dengan teknik di atas, maka kita indikasikan untuk mengeluarkan plasenta secara manual. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa jangka waktu normalnya adalah 30 menit. Maka dari itu, jika kita sudah melakukan tindakan tersebut tidak keluar, plasentanya tidak bisa lahir spontan, maka kita akan melakukan manual plasenta. Kemudian, kala 3 ini ada manajemen aktifnya, yaitu manajemen aktif kala 3, di mana terdiri dari pertama kita memberikan suntik oksitosin yaitu dalam 1 menit setelah kelahiran bayi, yaitu 1 ampul atau 10 unit oksitosin segera kita berikan. Kemudian melakukan penegangan tali pusat terkendali atau PTT, kemudian kita melakukan masase pada fundus ibu. Kemudian, adapun manajemen aktif kala 3 ini tujuannya dan keuntungannya yaitu pertama, tujuannya menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif, kemudian mempersingkat waktu, mencegahnya perdarahan dan mengurangi kehilangan darah kala 3 persalinan. Nah, keuntungannya yaitu persalinan kala 3 yang lebih singkat, kemudian mengurangi jumlah kehilangan darah ibu tersebut. Nah, ini tadi penjelasan dari manajemen aktif kala 3, yaitu yang pertama kita pemberian suntikan oksitosin dalam menit setelah kelahiran bayi, yaitu tindakannya serahkan bayi yang telah terbungkus kain pada ibu untuk diberikan ASI, kemudian kita letakkan kain bersih di atas perut ibu, kemudian baru bayinya kita berikan kepada ibu dan kita memastikan periksa uterus ibu apakah ada bayi yang lain atau tidak. Nah, jika tidak ada, baru kita memberitahu ibu bahwa ibu akan diberikan suntikan, di mana kita berikan suntikan oksitosin 10 unit secara IM intramuskuler pada sepertiga bagian atas paha luar ibu tersebut, agar pada saat kita melakukan suntikan ibu tersebut tidak kaget. Nah, kemudian yang kedua, manajemen aktif kala 3 itu melakukan penegangan tali pusat terkendali atau yang disebut juga dengan PTT, di mana tindakannya kita berdiri di samping ibu, kemudian kita pindahkan klem tali pusat sekitar 5 sampai 10 cm dari vulva ibu, kemudian kita letakkan tangan yang lain pada abdomen ibu tepat di atas simfisis pubis, di mana bila plasenta belum lepas, tunggu hingga uterus berkontraksi kembali, yaitu selama 2-3 menit berselang untuk kita mengulangi kembali peregangan tali pusat terkendali tersebut. Kita melakukan penegangan
tali pusat ya, kita tidak boleh melakukan penarikan karena itu tidak boleh. Karena kita hanya melakukan penegangan untuk plasenta tersebut lepas. Nah, kemudian saat mulai berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah. Kita lakukan ke arah bawah, biasanya sejajar dengan lantai. Kemudian tangan satunya lagi kita melakukan tekanan yaitu secara dorsofrantnya hingga tali pusat makin menjulur. Kemudian setelah kita melakukan tindakan ini, nah, jika langkah tersebut masih tidak berjalan sebagai mestinya dan plasenta tidak turun setelah 30-40 detik dimulainya, nah kita bisa melakukan kembali saat kontraksi uterusnya. Misalkan jika sudah 30 menit tadi tidak keluar juga, maka kita akan melakukan tindakan yaitu manual plasenta. Nah, setelah plasenta terlepas, kita anjurkan ibu untuk meneran agar plasenta terdorong keluar melalui introitus vagina, di mana kita tetap tegakkan tali pusat sejajar lantai seperti yang saya bilang tadi ya, kita melakukan tegangan tali pusat itu sejajar lantai. Kemudian saat plasenta terlihat pada introitus vagina, kita lahirkan plasenta dengan mengangkat tali pusat ke atas. Kemudian kita menopang plasenta dengan tangan lainnya untuk meletakkan dalam wadah penampung. Karena selaput ketuban mudah sobek, maka pegang plasenta dengan kedua tangan dan secara lembut kita putar, biasanya searah jarum jam gitu ya, dalam satu arah hingga selaput ketuban terpilin menjadi satu. Kemudian kita lakukan penarikan dengan lembut dan perlahan-lahan untuk melahirkan selaput ketuban. Biasanya kan masih ada selaput ketuban yang tersisa, nah itu bisa kita tarik perlahan-lahan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan manajemen aktif skala 3 yang ketiga, yaitu masase fundus uteri, di mana tindakannya yaitu kita letakkan telapak tangan pada fundus uteri. Kemudian kita jelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan kepada ibu. Apakah ibu mungkin merasa agak tidak nyaman karena tindakan yang diberikan. Kemudian oleh karena itu kita anjurkan ibu untuk menarik nafas dalam, kemudian secara perlahan agar ibu tersebut rileks. Kemudian dengan lembut gerakan tangan dengan arah memutar pada fundus uteri supaya uteri berkontraksi dengan baik. Nah, jika uterus tersebut tidak berkontraksi dalam 15 detik, maka kita akan lakukan penata laksanaan atonia uteri, di mana ada tindakan namanya KBI dan KBE. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang KBI dan KBE pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian kita periksa plasenta dan selaputnya untuk memastikan keduanya lengkap dan utuh. Kemudian kita periksa kembali uterus setelah 1-2 menit untuk memastikan uterus tersebut berkontraksi dengan baik. Kemudian jika uterus masih belum berkontraksi baik, belum bisa berkontraksi dengan baik, kita ulangi masase tersebut. Nah, kemudian kita periksa kontraksi uterus yaitu tiap 15 menit dalam 1 jam postpartum dan tiap 30 menit dalam 2 jam postpartum. Nah, ini bisa disebut juga dengan KAL 4 ya, pada saat observasi perdarahan. Ya, baik, setelah kita ketahui KAL 3 atau KAL URI, nah sekarang kita masuk di penjelasan KAL 4 atau bisa juga dikatakan adalah observasi. Nah, di mana pemantauan kondisi ibu dan kemungkinan adanya komplikasi pada pasca persalinan, yaitu KAL 4 masa setelah plasenta lahir hingga 2 jam setelah itu. Kemudian KAL 4 adalah KAL pengawasan selama 1-2 jam setelah bayi dan plasenta lahir untuk mengamati keadaan ibu, terutama terhadap bahaya perdarahan postpartum. Nah, adapun penilaian kliniknya seperti yang sudah pernah dijelaskan di awal pas waktu KAL 3 ya. Nah, KAL 4 dilakukan pemantauan selama 2 jam, yaitu yang pertama 15 menit sekali pada jam pertama dan 30 menit sekali pada jam kedua. Jadi selama 2 jam pada saat plasenta telah lahir. Nah, kemudian penilaian kliniknya apa saja yang kita periksa? Yaitu pertama pada fundus, yaitu
kita periksa apakah fundus berkontraksi kuat atau tidak dan berada di atas atau di bawah umbilikus. Kemudian kita periksa tiap 15 menit pada jam pertama, tiap 30 menit pada jam kedua, kemudian kita lakukan masase pada fundus tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melakukan pemeriksaan plasenta dan selaput ketuban, di mana kita periksa apakah lengkap atau tidak plasenta dan selaput ketuban tersebut untuk memastikan tidak ada bagian tersisa dalam uterus ibu. Kemudian yang ketiga adalah perineum. Nah, kita periksa apakah ada luka robekan perineum atau tidak. Kemudian apakah membutuhkan jahitan atau tidak, misalkan ada robekan. Nah, kemudian kita memperkirakan pengeluaran darah, di mana memperkirakan darah yang keluar yang terserap oleh kain, atau kita tidak menggunakan pispot untuk menampung darah, di mana tidak menyumbat vagina dengan kain untuk menyerap darah. Nah, di mana darah abnormal jika dikatakan perdarahan itu lebih dari 500 cc, atau bisa juga disertai dengan tanda-tanda vital yang terganggu. Nah, kemudian kandung kemih. Nah, kita pastikan apakah kandung kemih ibu penuh atau tidak. Nah, misalkan kandung kemih ibu penuh dan ibu ngerasa sakit dan tidak bisa mengeluarkan BAK-nya, kita bisa membantu menggunakan kateter. Kemudian kalau misalkan ibu sudah bisa kencing, ya biasanya kita coba ibu tersebut misalkan belum 2 jam postpartum, ibu masih belum bisa mobilisasi dengan baik, bisa kita gunakan pispot untuk ibu kencing di tempat tidur. Kemudian kondisi ibu, kita lihat periksa kondisi vital ibu, yaitu setiap 15 menit sekali pada jam pertama, kemudian 30 menit sekali pada jam kedua. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah kondisi bayi. Nah, kita pastikan apakah bayi bernafas dengan baik, kemudian kita keringkan dan hangatkan bayi, kemudian kita siap memberikan bayi kepada ibu untuk diberikan ASI. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di mana kita sebagai bidan pasti sudah mengetahui ya langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan pada kala 3 dan kala 4. Nah, semoga ini bisa mengingat teman-teman kembali, mengulas kembali tentang kala 3 dan kala 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.